Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Dagang Internasional. Materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Baik, yang pertama tentu kita harus memahami terlebih dahulu ya apa itu sengketa. Jadi sengketa itu merupakan adanya suatu keadaan atau situasi di mana dua atau lebih pihak ini memperjuangkan tujuan mereka masing-masing, di mana terkadang tujuan ini tidak dapat dipersatukan, sehingga dapat mengarah terjadinya suatu sengketa. Sehingga dapat kita pahami bahwa sengketa ini dapat timbul dari adanya suatu perbedaan. Dan perbedaan ini dapat menimbulkan semacam gesekan-gesekan, di mana apabila dibiarkan akan terjadi secara berlarut-larut, sehingga dibutuhkan adanya suatu penyelesaian sengketa. Kembali lagi bahwa sengketa ini tentunya dapat terjadi di berbagai bidang. Secara sederhana, sengketa ini dapat timbul dari lingkungan masyarakat. Dan sengketa ini juga dapat timbul di ranah internasional, salah satunya adalah pada perdagangan internasional. Dapat kita pahami bahwa perdagangan internasional ini menimbulkan suatu bentuk hubungan hukum. Misalnya adanya jual beli barang. Nah, jual beli barang ini terkadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, di mana hubungan yang terjadi di dalam perdagangan internasional ini dapat memicu adanya suatu persengketaan karena mungkin adanya perbedaan pendapat atau tidak tercapainya tujuan di antara mereka. Nah, sehingga ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Nah, kembali lagi bahwa para pihak yang bersengketa di dalam perdagangan internasional ini melibatkan berbagai macam subjek pada hukum perdagangan internasional. Misalnya dia dapat terjadi antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya, dapat pula terjadi di antara pedagang dengan negara asing atau negara yang lainnya. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai prinsip pada penyelesaian sengketa dagang internasional. Kemudian yang kedua adalah mengenai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah mengenai choice of law yang merupakan bagian dari penyelesaian pada sengketa perdagangan internasional. Baik, pada materi penyelesaian sengketa dagang internasional ini, yang pertama saya akan membahas mengenai prinsip penyelesaian sengketa. Prinsip ini sebagaimana yang kita pahami, ini adalah merupakan suatu bentuk kebenaran yang diyakini itu sebagai pedoman untuk bertindak atau berpikir. Nah, di dalam penyelesaian sengketa ini terdapat beberapa prinsip yang dikenal. Yang pertama adalah prinsip kesepakatan para pihak atau yang disebut juga dengan konsensus. Yang kedua adalah prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan memilih hukum. Yang keempat adalah prinsip itikat baik. Dan yang kelima adalah prinsip exhaustion of local remedies. Yang pertama adalah prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Ini merupakan prinsip yang penting sekali atau fundamental ya di dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, di mana ia menjadi dasar ya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa. Nah, ini juga dapat menjadi dasar apakah proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi ini merupakan prinsip yang penting sekali dan dikatakan dia sangat esensial ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana para pihak yang bersengketa itu dapat melakukan atau tercapainya kesepakatan di antara mereka, sehingga tidak ada di antara para pihak ini yang mana ada unsur keterpaksaan. Jadi penyelesaian sengketa harus benar-benar dilakukan berdasarkan kehendak dari para pihak ya, yang dapat mencerminkan adanya kesepakatan di antara mereka. Yang kedua adalah prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Ini adalah prinsip di mana para pihak itu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan. Karena para pihak inilah yang melangsungkan penyelesaiannya, sehingga kebebasan ada di antara para pihak ini secara penuh.
Dan cara-cara penyelesaian sengketa ini dikenal beberapa hal. Untuk menyelesaikannya, para pihak ini berhak atau memiliki kehendak secara penuh untuk memilih penyelesaian yang mana yang akan mereka pilih. Misalnya mereka akan memilih secara arbitrase ataupun mereka memilih dengan cara negosiasi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip kebebasan memilih hukum. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan kebebasan para pihak untuk menentukan hukum apa yang akan diterapkan. Jadi karena di dalam perdagangan internasional yang terjadi di antara para pihak ini adalah di mana para pihak itu tentunya memiliki aturan hukum yang berkaitan dengan prinsip negaranya masing-masing. Nah, sehingga di sini para pihak itu diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan menjadi dasar di dalam penyelesaian antara mereka. Apakah berdasarkan hukum nasional dari negara A ataupun berdasarkan hukum perdagangan internasional. Selanjutnya adalah prinsip itikat baik. Ini merupakan prinsip yang terdapat di dalam berbagai macam aktivitas. Jadi prinsip ini dikatakan sebagai prinsip yang paling mendasar, ya, yang paling sentral di dalam penyelesaian sengketa, di mana prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik. Jadi di dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan adanya hal-hal yang dimaksudkan adanya kerugian yang mengarah kepada salah satu pihak dengan sengaja. Ya, artinya adanya itikat buruk. Sehingga masing-masing pihak di dalam menyelesaikan persengketaan ini betul-betul ingin mendapatkan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya adalah prinsip exhaustion of local remedies. Jadi prinsip ini berawal dari adanya kebiasaan internasional. Berdasarkan prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak itu mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau yang diberikan oleh hukum nasional suatu negara itu harus terlebih dahulu untuk ditempuh, ya. Jadi inilah prinsip-prinsip dari penyelesaian sengketa pada perdagangan internasional. Selanjutnya adalah Forum Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. Jadi pada umumnya sengketa dagang itu biasanya didahului oleh penyelesaian yang secara sederhana atau negosiasi, ya, yang mana ini melibatkan para pihak yang bersengketa. Nah, jika misalnya cara ini gagal atau tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan cara-cara lainnya, ya, sampai dengan misalnya melalui arbitrase ataupun melalui pengadilan. Nah, jadi penyerahan sengketa ini baik kepada pengadilan maupun kepada lembaga arbitrase ini didasarkan dari adanya perjanjian antara para pihak. Artinya ada prinsip kebebasan para pihak di dalamnya, ya, di mana masing-masing para pihak ini diberikan kebebasan untuk memilih di mana hukum atau penyelesaian sengketa ini dapat berlangsung. Nah, langkah yang biasa ditempuh adalah dengan memuat, ya, di dalam suatu perjanjian itu dengan cara memasukkan klausul penyelesaian sengketa di dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak ini. Jadi di dalam klausul atau di dalam perjanjian itu terdapat bentuk klausul apakah misalnya penyelesaian sengketa itu dilakukan misalnya dengan cara arbitrase atau dilakukan ke pengadilan seperti itu. Jadi ada beberapa, ya, yang dikenal di dalam forum penyelesaian sengketa dagang internasional ini. Yang pertama ada negosiasi, kemudian ada mediasi, ada konsiliasi, dan ada arbitrase. Nah, yang pertama, negosiasi. Ini merupakan cara penyelesaian sengketa yang banyak dilakukan, ya, karena bentuknya ini juga yang paling sederhana dan dia telah berlangsung lama di dalam penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa dengan negosiasi ini adalah berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, di mana di dalam negosiasi ini terdapat langkah perundingan yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa itu tadi. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan cara berunding. Jadi dia tidak melibatkan pihak ketiga.
Jadi hanya antara para pihak yang bersengketa itu saja. Nah, untuk prosedurnya ini dia negosiasi digunakan ketika misalnya sengketa itu belum lahir misalnya, atau bisa disebut adanya konsultasi. Dan juga dapat dilakukan ketika sengketa itu telah tercipta. Jadi ketika sengketa itu muncul, maka dilakukan perundingan di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah mediasi. Ini merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa yang mana dia melibatkan pihak ketiga atau bisa disebut juga dengan mediator. Dia bisa berasal dari orang perorangan atau bisa juga berasal dari lembaga ya. Jadi mediator ini di dalam menyelesaikan sengketa ini terdapat peran aktif dari pihak ketiga itu tadi atau mediator, yang mana dia berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa ya, dengan cara misalnya memberikan saran-saran yang tidak memihak atau netral posisinya. Yang ketiga adalah konsiliasi. Ini adalah penyelesaian sengketa yang dia ada kesamaan dengan mediasi, yang mana dia sama-sama menggunakan pihak ketiga ya sebagai pihak yang netral dan dapat menjadi penengah. Kemudian yang ketiga adalah arbitrase. Ini adalah penyerahan sengketa ini dia kepada pihak ketiga yang netral juga, yang mana putusannya adalah bersifat final atau mengikat. Nah, jadi berdasarkan penyelesaian sengketa, arbitrase ini dia ada yang namanya arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer. Ini merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Yang kedua adalah arbitrase institusional. Ini merupakan bentuk suatu lembaga atau badan arbitrase yang dia bersifat permanen ya, sehingga dia keberadaannya itu tetap ya, atau selamanya, atau tidak adanya pembubaran ya, meskipun perselisihannya itu telah selesai untuk ditangani. Nah, lembaga arbitrase ini memiliki peran yang penting ya di dalam penyelesaian sengketa. Nah, misalnya di dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional ini terdapat peran dari lembaga-lembaga internasional ya. Misalnya ada yang namanya London Court of International Arbitration ya, LCIA. Kemudian ada ICC, ini merupakan the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce. Dan ada juga SCC ya. Ini adalah the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Nah, di samping adanya kelembagaan, pengaturan arbitrase ini juga ditunjang oleh adanya suatu aturan berarbitrase yang menjadi acuan negara-negara di dunia, yaitu adanya Model Law on International Commercial Arbitration, yang mana ini dibuat oleh suatu organisasi internasional, yaitu United Nations Commission of International Trade Law ya, atau UNCITRAL. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai choice of law. Ini adalah merupakan cara penentuan hukum nasional yang akan berlaku dapat digunakan ya. Jadi melalui prinsip choice of law ya, ini merupakan adanya klausul pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan di dalam kontrak yang mereka buat. Jadi tentunya perdagangan internasional ini melibatkan para pihak yang berbeda negara, yang juga hukum dari para pihak tersebut memiliki perbedaan ya, berdasarkan aturan nasional dari negaranya masing-masing. Nah, jadi di dalam menghadapi permasalahan di dalam transaksi yang terjadi antar negara ini terdapat peran antara negara-negara tersebut untuk bersepakat menerapkan aturan hukum tertentu ya. Bisa jadi menerapkan aturan hukum nasional negara A, atau bisa juga mereka menggunakan aturan dari hukum perdagangan dari perdagangan internasional. Jadi di dalam choice of law ini ada bentuk dari kebebasan para pihak untuk melakukan di dalam penyelesaian sengketa mereka itu pilihan hukum mana ya yang akan diterapkan, yang mana ini dipakai di dalam kontrak di antara mereka. Nah, hukum yang berlaku ini dapat mencakup beberapa macam hukum, yang mana ini dapat diterapkan terhadap pokok sengketa atau juga dan hukum yang berlaku untuk persidangan ya, atau procedural law ya.
Jadi peran dari choice of law ini adalah digunakan di dalam penanganan sengketa untuk menentukan keabsahan misalnya suatu kontrak dagang ya, atau dia untuk menafsirkan suatu kesepakatan di dalam kontrak ya, atau untuk menentukan telah atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi, dan juga dia dapat melihat terkait dengan adanya akibat hukum dari pelanggaran terhadap adanya kontrak. Jadi tujuan dari adanya klausul pilihan hukum ini adalah untuk memberikan suatu prediktibilitas bagi para pihak yang bersengketa terkait dengan sistem hukum negara mana atau misalnya konvensi internasional mana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perdagangan internasional yang terjadi di antara mereka. Choice of law ini bisa menjadi sumber hukum yang penting ya, yang dapat mencerminkan adanya aspek kepastian hukum ya, agar sengketa ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mengikat. Ini merupakan menjadi langkah antisipasi ya di dalam perjanjian perdagangan internasional bagi para pihak ya dalam menghadapi sengketa yang muncul di kemudian hari. Karena sekali lagi bahwa perdagangan internasional ini berbeda dengan perdagangan yang berlaku di dalam suatu negara. Di dalam suatu negara, bentuk perdagangan itu dapat diatur berdasarkan aturan hukum nasional yang mengikat secara tegas ya antara para pihak yang terlibat ya, berbeda dengan hukum perdagangan internasional di mana dia terjadinya lingkupnya adalah internasional. Bisa terjadi antara pedagang satu negara dengan pedagang lainnya, sehingga diperlukan aturan hukum yang dapat menjadi payung hukum untuk mengatur sengketa yang terjadi di antara mereka. Maka itu tadi dapat terjadi forum hukum yang dipilih, bisa terjadi negosiasi ataupun mediasi ataupun arbitrase ya, yang mana di dalam antara perjanjian yang dibuatnya juga terkandung semacam choice of law ya, yang ini menjadi sumber hukum yang penting untuk menciptakan aspek kepastian hukum. Jadi itu ya mengenai penyelesaian sengketa pada perdagangan internasional. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Pada pertemuan mendatang saya akan membahas mengenai contoh dari sengketa yang terjadi pada perdagangan internasional. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.